Kali ini ketemu lagi dengan DJ Mahwang dan kita akan membahas mengenai lagu Jangan Diterusin secara lebih mendetail, lebih eh, terperinci gitu ya. Ya kalau disimak sebenarnya saya ngetek video ini di hari yang sama kayak kemarin saya ngetek video untuk yang bahas Jangan Diterusin pertama kali tuh. Ya sekalian aja gitu, kenapa enggak. Tapi by the time video ini diupload dan dipublish, kamu sudah dengar dong lagunya. Bagaimana? Oke punya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah mengapresiasi. Senang juga saya kalau ternyata lagunya menghibur dan nyaman di kuping kamu. Kalau enggak ya minta maaf. Mudah-mudahan lagu berikutnya lebih nyaman lagi. Nah, sesuai janji saya mau bahas lebih menyeluruh tentang lagu ini. This is gonna be agak panjang guys videonya, mudah-mudahan nggak sepanjang itu ya. Saya mencoba menjelaskan seringkas mungkin. Udah nyala ya? Oke, nyala, sip, mantap. Kita mulai dari mana ya? Membahas tentang ini dulu ya, tema utama lagu ini. Judulnya Jangan Diterusin dan specifically menjurus ke Sinbi, member dari GFriend. Kenapa Sinbi? Ya karena memang pertama saya kepincut sama dia kan akhirnya ya namanya sudah takdir namanya sudah kodrat kali ya. Memang pertama-tama waktu saya mendalami tentang GFriend, ini agak-agak ada noise, nggak apa-apa ya, kipasnya nyala soalnya panas bro. Nah, kemana gue tadi? Ketika saya mendalami tentang GFriend itu memang saya kepincutnya bukan sama Sinbinya, malah pertama kan dulu waktu saya ngupload video reaction untuk member GFriend, saya kepincutnya sama Una. Kemudian memang Una adalah member yang lucu gitu, sangat memanjakan mata untuk pertama kali ngelihat. Dari yang nggak tahu apa-apa nih, saat pertama kali lihat GFriend, entah kenapa kok Una doang nih akhirnya yang nyangkut di mata gitu. Cuman ekor mata saya menangkap malah kok sosok yang lain kok menyenangkan juga untuk dilihat. Sebenarnya ini sih dari video klip Navilera ya. Ketika bait pertama itu dinyanyikan, itu kan si Una lagi ngikut gitu sepatunya. Nah, itu tuh dia lucu banget memang. Tapi kemudian kamera beralih ke member satu lagi di sebelahnya. Nah, itu di situ Sinbi. Saya kepincutnya di situ. Kok cakep gitu. Dan pertama kali saya nge-react lagu Apple dari GFriend di tempatnya John Fair juga, saya tuh di dalam kepala saya bertanya-tanya, ini rambut merah kok cakep sih gitu loh. Cuman waktu itu tidak terlontarkan di mulut aja, cuma kesimpan di otak belakang aja gitu. Kemudian setelah mengetahui lebih dalam, terus Sinbi nih cakep nih, gue demen nih gitu. Hasrat pengen bikin lagu. Akhirnya bikin lagu pertama ini untuk Sinbi dulu gitu. Kemudian saya sebagai pencipta lagu itu saya selalu pengen memberikan gimmick dalam lagu. Jadi tidak hanya sekedar nada dibungkus dengan lirik aja, tapi liriknya juga harus bermain gitu. Saya mikir gimana caranya nama Sinbi, ya memang nama aslinya dia kan Huang Eunbi, tapi kan panggilannya Sinbi gitu ya. Bagaimana caranya kata Sinbi ini masuk dalam lirik yang mau saya bikin, apalagi lirik yang mau saya bikin bahasa Indonesia gitu. Ya udah, bikin aja permainan kata. Bisa nggak kita bikin satu rangkaian frase atau kalimat yang mengandung kata sin dan bi. Memang dalam bahasa Indonesia tidak ada kata sin bi gitu ya. Ya udah, kita penggal aja. Sin itu menjadi satu suku kata belakang untuk kata sesuatu kata, entah asin, entah apa kayak yang sin gitu belakangnya. Lalu bi untuk suku kata pertama di kata berikutnya, bi apa kayak gitu. Makanya akhirnya setelah melakukan beberapa percobaan diterusin bisa jadi gila gitu. Awalnya tuh gitu. Ya kan, beberapa kali juga frase itu muncul gitu loh. Jangan diterusin bisa jadi gila. Ada kata Sinbi di situ. Yes, dapat satu gimmick. Itu adalah gimmick awal yang saya jadikan modal utama dalam bikin lagu ini. Nah, untuk kemudiannya nanti akan berkembang juga gitu. Memang ada banyak pilihan kata kan. Akhirnya kan ada kata
asin juga di situ, itu akhirnya saya gunakan sebagai rima juga dengan jangan diterusin gitu-gitu. Saya suka bermain rima soalnya karena itu menyenangkan. Eh, di dalam lagu ini kan ada beberapa bagian ya, ada verse, ada pre-ref, ada ref. Lalu nanti akan mengulang lagi verse-nya dengan kalimat yang lain lagi, pre-ref lagi, ref kedua lagi gitu, nanti ada bridge juga. Nah, bagian awal yang akhirnya jadi itu saya bikinnya nggak ngurut dari atas ke bawah, tapi saya bikin dari tengah dulu. Memang saya biasa bikin lagu juga gitu. Saya bikin refnya dulu, karena ref adalah bumbu utama, menu utama yang harus catchy, yang harus orang inget. Itu tuh biasanya kan part ref gitu loh. Jadi saya bikin refnya dulu. Jadilah itu. Bisa-bisa jadi gila. Nah, dari sini pun saya juga berangkat, sebelum akhirnya saya bikin, saya nentuin dulu ini lagu mau nyeritain apa. Memang arahnya akan ke Cindy, tapi tema lagu ini mau nyeritain tentang suasana hati yang seperti apa gitu loh. Maka saya mengangkat tema denial sebenarnya. Denial karena itu adalah stage pertama dari dinamika seseorang yang awalnya nggak tahu apa-apa, terus mengetahui sedikit, ada rasa suka tapi malu kalau tahu apa kata orang-orang nanti gitu. Maka biasanya gue nggak bilang semuanya, tapi rata-rata orang akan denial tuh maksudnya membantah gitu loh. Akan bilang enggak kok, ini biasa aja. Oh iya bagus tapi biasa aja, gue nggak suka banget gitu. Tapi sebenarnya hati dan mulut itu berbeda. Apa kata hati sama apa kata mulut itu berbeda gitu. Nah, tema itulah yang saya angkat di lagu ini. Di sini saya malah memecah dua, gimana ya? Saya jadinya memecah dua sudut pandang di sini. Yang saya ambil adalah sudut pandang orang yang berkata, udah mending jangan deh, lo turutin apa kata logika lo, jangan turutin apa kata hati lo. Di situ di lagu ini gue membicarakan tentang itu. Sisi gua yang berkata bahwa udah jangan diterusin. Ini sama aja nanti lo akan ngulang-ngulang pengalaman yang sudah pernah lo alami. Jadi lo udah pernah ngalamin, ngapain lo lakuin lagi? Nah, gitu. Itu adalah apa yang saya nyanyikan di sini. Jangan, pokoknya intinya jangan dah. Karena kenapa jangan ya? Karena lo tahu kalau lo ikutin ke depannya nanti lo akan terjerumus juga gitu loh. Ke depannya lo pasti akan jatuh cinta sama dia. Nggak sehat. Jadi mending jangan gitu. Padahal sebenarnya mau, nah kan gitu. Itu bumbu utamanya, temanya begitu. Dan di sini si Cindy itu sendiri kan dia menjadi satu objek yang kita lihat, kita terawang, kita bilang wah ini objek yang bahaya nih, jangan deh gitu. Jadi sosok Cindy di sini adalah temptation. Nah, ini adalah satu kata kunci, temptation atau godaan. Ini juga adalah satu tema yang gue angkat, Cindy sebagai temptation. Oke ya, kunci satu kata temptation ini ya. Ini adalah ide utama dari lagu ini, temptation, dan dari guanya sendiri denial gitu. Denial akan temptation ini. Gitulah, ribet amat gue jelasin. Udah 8 menit anjing. Cepet banget ya. Lama banget. Cepet banget waktu berlalu maksudnya. Lalu kita setelah ref itu jadi, oke lah, mari kita bikin satu persatu dari atas. Bagaimana gue mikir bagaimana cara menyambungkan ini menjadi satu kesatuan cerita. Nanti di refnya dia akan bilang bisa-bisa jadi gila dan mungkin bisa-bisa jatuh cinta gitu. Maka baitnya akan gue buka dengan apa gitu. Gue menganalogikan perjalanan ini sebagai misalnya kayak gini, seseorang yang baru datang ke pantai atau ke laut gitu ya, masih dengan pakaian rapi, masih dengan ya pokoknya belum kena air laut gitulah, belum basah, masih sayang kalau basah nih, gue masih kering nih, gue mau menjaga kekeringan gue jangan sampai basah gitu ya kan. Maka gue buka dengan kata pasir putih yang kau pijak. Nah itu, jadi ceritanya si orang ini lagi ada di pantai, lagi ada di laut dalam keadaan belum basah ya kan, tapi dia udah ngerasain, dia udah nginjek pasirnya, kok anget, enak, itu kayaknya ada ombak nih, ada air laut yang melipir, pergi lagi, melipir lagi, kok kena dikit, aduh
ini kalau gue terusin basah sih pasti nih, nyebur nih lama-lama nih, ini baru kena mata kaki doang nih. Nah, makanya di situ ada kata-kata pasir putih yang kau pijak sayang sudah jadi penanda bahwa lo nanti bakal basah, bakal nyebur, mending jangan gitu. Nah, terus di situ disautin lampu merahmu. Nah, di situ memang gue pengen naruh itu supaya, ini cuma bayangan gue doang sih, bahwa nantinya misalnya kalau lagu ini dibawain secara live di depan banyak orang, itu nanti akan disautin sama penonton gitu loh. Sudah jadi penanda lampu merah, kayak gitu-gitulah. Jadi di situ peran penyanyi lampu merahmu bukan diambil sama vokal utama gitu. Walaupun liriknya nyambung lagi, atas semua segala tanya yang ada dan yang tak mau. Nah, satu kesatuan kalimat ini, enggak sih, baris kedua tuh, atas semua segala tanya yang ada dan yang tak mau pergi. Ini sekadar trivia. Frase itu saya ambil dari lagu saya yang belum jadi. Jadi ini agak-agak off topic ya, tapi dulu tahun 2017 ya, berarti 3 tahun yang lalu itu saya sempat mau bikin lagu judulnya Cahaya. Cahayanya tulisannya bukan C-A-H-A-Y-A tapi T-J-A-H-A-J-A. Cahaya gitu, ejaan lama. Tapi akhirnya lagunya nggak jadi juga sih, karena baru draft. Itu saya baru bikin refnya, terus abis itu nggak dilanjutin karena emang nggak sempet dan nggak nyampe aja gitu. Saya contohin dulu tuh lagu yang saya bikin, calon lagu yang saya bikin 3 tahun yang lalu, judulnya Cahaya tuh seperti ini lagunya. Ini refnya. Berikan padaku satu kebijakan untukku menuntaskannya, atas semua segala lara yang ada dan yang tak mau pergi. Aku adalah seorang narapidana menunggu kesempatan, yeah. Perjuanganku belum selesai sampai ku mati, sampai mereka mengerti. Itu ref 1, ref 2-nya. Apakah cahaya yang terang benderang datangnya dari purnama, ataukah hanya sebuah pantulan dari sinar sang matahari? Sampai habis nafas ku takkan berhenti, kerja, yeah. Na 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 na. Ya, lagunya belum jadi lah, nggak akan jadi juga karena ya udah lewat juga kan masanya, dan kayaknya terlalu politis banget temanya. Jadi saya nggak lanjutin lagu itu. Nah, ketika saya bikin lagu ini dalam masih draft gitu ya, masih nulis, terus ketika nyampe di bagian ini, gue baru ingat gue masih ada satu materi ini, lagu Cahaya tadi yang akhirnya nggak jadi. Ya udah, gue ambil aja itu, gue taruh di sini menjadi bagian dari lagu Jangan Diterusin gitu. Sekedar trivia aja, sorry kalau jadi off topic banget. Kemudian, nah, kata lampu merahmu tadi, lampu merahmu, gue akan mengulang kata merah di situ nanti karena rambut Cindy di video yang gue suka, dia kan rambutnya merah tuh ya waktu rilisan Apple. Gue pengen taruh kata rambut merah gitu juga, tapi ya udah gue simpen aja buat bait berikutnya gitu naruhnya. Lalu part pre-ref itu kan kau tahu di mana hatimu berada. Ya itulah masih seputar tema, yaitu si logika gue bilang, lo tahu di mana hati lo berada, hati-hati gitu. Karena maksudnya kita anggapannya suara si Cindy itu terdengar jelas sampai ke nadi. Suara kan masuknya ke kuping, ini malah udah sampai menjulur, apa sih bahasanya, kosakata gue, vocabulary gue hilang. Menjalar sampai ke nadi loh, udah semasuk itu, sebahaya itu. Nah, kemudian baris berikutnya, saat air laut yang kau celup di ujung jemari
gue memasukkan kata ujung jemari itu adalah satu referensi pada singlenya Gfriend juga, judulnya Fingertip. Fingertip artinya ujung jari. Nah di situ. Dan gue menggunakan kata air laut karena masih sesuai tema. Si orang ini lagi ada di laut, dia nyelupin, ya ceritakan dia celupin air di ujung jemari. Oh rasanya asin. Ya udah, lu kalau udah tahu asin, lu udah tahu bahwa itu di situ tempatnya ntar bakal basah karena itu air laut gitu. Jangan diterusin gitu, kata logika gue begitu. Tapi kata hati gue bilang maju aja maju aja gitu. Tapi logika gue bilang mundur. Nah mau nurutin yang mana nih gitu. Lalu sampailah kita ke referen, bisa jadi gila. Nah di situ juga ketika penulisan lirik gue juga masih awal-awal tuh bimbang nih. Jangan diterusin, bisa apa gitu loh. Akhirnya kan ada kata jadi gila, jatuh cinta, sama bisa. Oh tadinya draft awal tuh tulisannya bisa kepikiran dan mungkin bisa jadi gila kayak gitu. Kemudian setelah konsultasi lagi dengan Abang John Fair, gimana menurut lo kalau pakai bisa kepikiran? Mending yang tadi katanya, mending yang bisa jadi gila. Malah disaraninnya kenapa nggak jatuh cinta dulu baru jadi gila, karena kan urutannya kan kita jatuh cinta sampai jadi gila gitu. Bisa jatuh cinta dan mungkin bisa jadi gila. Mungkin kalau secara alur biar enak begitu ya. Cuman di sini gue mikir lagi, gue pengen menaruh posisi jatuh cinta itu posisinya lebih ekstrim daripada gila itu sendiri. Jadi kita gila dulu, kemudian versi lebih ekstrim dari gila adalah jatuh cintanya gitu. Seru ya? Ya gitu sih. Terus cukup sampai di sini, jangan diterusin bisa kan, jangan diterusin ada kata sin bi situ. Saya bisa jatuh cinta gitu. Terus ada pengulangan, cukup sampai di sini, jangan diterusin bisa ya karena itu memang bagian dari lagu Navilera, ada chord yang mengulang di situ untuk bagian tu. Nah ini daripada kosong gue taruh aja pengulangan lirik tadi itu gitu. Gue dari tadi parnoan takutnya ini baterai tinggal 1 bar soalnya. Gitu, udah kan ya, kebahas tuh semua sampai ke ref 1. Kemudian lagu masuk ke verse 2. Satu pertanyaan kau utarakan sejak 3 jam yang lalu. Nah di sini ini adalah referensi terhadap 2 lagu yang pernah dibikin sama Rangga Pranendra. Siapa itu Rangga Pranendra? Saya. Saya di Jemahwang sih di channel ini. Tapi jati diri saya yang sebenarnya itu namanya Rangga Pranendra in real life. Rangga Pranendra alias saya itu bikin lagu juga di luar ini. Satu pertanyaan kau utarakan itu adalah bagian dari lagu Bangun Ayana Bangun yang diciptain untuk salah seorang member JKT48 bernama Ayana gitu ya. Satu pertanyaan kau utarakan, kenapa boboknya cepet banget gitu kan kata-katanya. Mungkin kamu yang fans JKT pernah denger lagu Bangun Ayana Bangun, ada di Spotify kok. Terus sejak 3 jam yang lalu, ini adalah bagian dari lagu Rangga Pranendra yang judulnya Bintaro. Ya, ku cari-cari alamat rumahmu sejak 3 jam yang lalu. Nah, 2 bagian di 2 lagu yang berbeda ini emang part itu agak mirip nada yang diambil, jadi dan sempat jadi running joke juga antara gue dan teman-teman setongkrongan. Ini lagu Bintaro mirip lagu Ayana mirip lagu Bintaro. Sekalian aja gue gabung di lagu ini gitu. Karena mumpung lagi ada slotnya di verse yang ini kan, sekaliannya gue taruh deh. Lalu rambut merah, nah ini yang tadi gue bilang kan, kata lampu merah di atas, gue pengen mengulang kata merahnya tapi untuk rambut merah, karena Shinbi rambutnya merah di video klip Apple, maka gue tulis di situ rambut merahnya gitu. Terus panjang terurai, sungguh membuai, nah itu juga gue mencari rima, karena yang pertama kecetus kan rambutnya panjang terurai, apa yang berrima dengan ai, membuai. Nah kayak gitu. Ini gue konsultasinya ke rimakata.com ya. Saya kalau bikin lirik juga butuh referensi dan butuh konsultasi ke website yang ada. Saya cari rima gitu. Oh ternyata ada website rimakata.com. Di situ kalau kita tulis satu kata gitu, nanti dia akan menyediakan rima-rima lain yang sehubungan dengan kata itu. Katakanlah misalnya baju, nah nanti akan ada tuh yang serima dengan baju, misalnya keju, nggak jadi gitu ya. Terus sungguh membuai, mengapa ia tak mau pergi. Nah
gue mengulang tak mau perginya kan di verse pertama udah ada tuh yang ada dan yang tak mau pergi, biar enak sekalian aja gue kopas di sini mengapa ia tak mau pergi, biar enak nyanyinya, biar gue ngafalin juga gampang gitu. Masuk ke pre-ref berikutnya, kau bisa bedakan ada nyata tiada, ada nyata tiada, ada nyata tiada. Ini adalah satu judul lagu dari pementasan teater katak yang dibikin oleh teman saya, namanya Dira Nararia. Salah satu lagu yang sangat terkenal di wadah itu, di wadah teateran kami. Lagu judulnya Ada Nyata Tiada. Kalau sempat kamu kepoin judul itu lalu tulis teater katak Ada Nyata Tiada, itu juga ada di YouTube tuh. Nah, saya masukin kata Ada Nyata Tiada di sini biar sebagai referensi kecil aja gitu. Terus dengung. Nah, dengung kenapa kalau tadi saya pakai kata suara, di sini kok saya pakai kata dengung? Nah, karena saya googling juga sih, Cindy itu julukannya Queen Bee. Queen Bee ratu lebah berdengung. Nah, jadi saya pakai kata dengungnya. Terdengar seperti peri laut. Peri laut itu adalah referensi ke Siren ya. Tema utama di mini album mereka yang kemarin rilis tuh Songs of the Sirens kan ya. Nah, peri laut itu kan siren. Siren artinya peri laut. Nah, di sini juga saya mengibaratkan Cindy ini sebagai siren yang suka bernyanyi dan alunan nada yang dia nyanyikan itu menghipnotis. Jadi hati-hati lu sama dia gitu. Lalu lanjut, sebelum jerat berpaut membawamu pada maut. Waduh, itu jerat berpaut, maut itu mainan rimakata.com semua tuh. Saya nyari berpaut, maut apa ya yang masih sehubungan berpagut. Tadinya mau ada kata itu cuma nggak jadi akhirnya. Kayak gitu. Kepincut, nah ada ut-utnya tuh cuma akhirnya nggak jadi gitu. Cepatlah diputusin, jangan diterusin. Nah kan berrima juga tuh, asik ya. Asin diterusin, diputusin, diterusin. Asik bikin rima tuh. Kamu nggak tertarik kalau bikin lagu yang ada rima-rimanya? Sih gitu, menantang. Terus balik lagi ke refnya sama persis. Lalu nanti masuk ke bridge, ada kata lead us not into temptation. Nah itu kenapa sih gue dari tadi parno banget. Lead us not into temptation itu adalah satu bagian penggalan dari doa Our Father atau Bapa Kami ya. Kalau di Katolik atau di Kristen tuh ada tuh lead us not into temptation ya. Itulah tapi bebaskanlah kami dari yang jahat gitu intinya ya. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, lead us not into temptation, karena tema utama lagu ini sendiri adalah Cindy sebagai temptation-nya. Kita kunci kata temptation di situ. Nah, kemudian part berikutnya nih, gue bingung sih awal lagu mau masukin apa ya nih. Sekalian aja deh apa yang sudah gue tulis di atas di verse pertama, baris pertama banget gue taruh aja sini. Karena yang menjadi lucu adalah nadanya sama tapi chordnya beda, progresi chordnya di situ beda tapi masih masuk. Nah, itu serunya di situ. Kemudian lagu masuk ke interlude. Ada kata na Filera, itu idenya Bung John Fair tuh, dia yang mau masukin aja sekalian nih kan badan lagu lo menyerupai lagu Navilera, ya udah kata-kata na Filera masukin aja. Dan ternyata wih seru juga gitu. Dan ini satu untung kebahas nih. Dari awal tuh gue udah mikir apakah ini aman apakah nanti nggak akan dicap sebagai plagiarisme, karena buset lo bikin lagu tapi nyontek badan lagu lain gitu. Ini benar-benar plek-plekan badan lagunya lagu Navilera, yang lagu yang sudah terkenal. Apakah nanti nggak akan berujung ke hukum gitu kan, takutnya nanti digugat karena plagiarisme, karena plagiat. Tapi ternyata saya sudah konsultasi dengan beberapa musisi juga. Mereka bilang plagiarisme itu hanya akan terjadi ketika notasinya yang di copy, yang ditiru, notasi bernyanyinya gitu ya, notasi melodi utama. Sedangkan kalau badan lagu mah nggak apa-apa. Itulah kenapa misalnya lagu Canon Indie mirip dengan lagu Memories-nya Maroon 5 itu benar-benar dari chordnya ya. Kalau dari notasi mereka mirip tapi tidak sampai sejumlah bar yang bahaya untuk dicap plagiarisme gitu. Tapi secara progresi chord 1765 4325 itu ternyata sudah banyak di mana-mana, itu tidak termasuk bagian dari plagiarisme. Jadi saya aman gitu. Paling gitu. Lalu masuk ke udah mau 25 menit, lama juga ini. Pre-ref 3 berarti ya. Godaan memang sulit untuk ditolak.
memikat bagaikan buah apel terkutuk. Ada kata apel. Nah, referensi lagi ke single Gfriend judulnya Apple Terkutuk. Memang apel terkutuk emang tuh. Gemas gua pengen tak gitu. Bahkan tubuhmu pun mulai tunjukkan gejala batuk, pilek, dan bersin-bersin. Lagu ini dibikin memang saat pandemi, saat PSBB, saat seluruh dunia masih takut dengan virus corona gitu ya. Emang hati-hati guys. Tetap jaga jarak, jaga protokol dan prosedur kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jangan keluar-keluar sering-sering. Yang penting-penting aja baru keluar. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Jaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitarmu. Nah, di situ ada kata batuk, pilek, bersin-bersin tuh maksudnya referensi ke situ. Udah. Terus nanti masuk ke ref berikutnya ada high note. Nah, itu juga salah satu elemen yang selalu ada, hampir selalu ada di lagu-lagu Gfriend. Ya, walaupun yang ngambil biasanya Juju ya, tapi ini kan lagu buat Shinbi. Tapi karena ini lagu, bentuknya lagu, jadi enak kali kalau kasih high note. Shinbi, ya, ada gitu. Itu pengambilan lekukan itu kami itu maksudnya gue dan John Fer ketika ngegodok itu idenya tuh dari Glass Beat. Ada satu video mereka lagi tampil pas debut, Gfriend tampil pas debut bawain Glass Beat, dan Yuju mengambil cengkok itu, lakukan itu, kita coba di sini. Nah, ternyata berhasil. Agak susah ketika saya rekaman memang, karena saya kan aslinya bukan penyanyi, tapi sekedar bisa nyanyi aja. Saya nyanyi untuk lagu saya sendiri. Jadi ya begitu hasilnya. Ini kamera gue setiap 30 menit sekali mati nih, jadi kita cepetin aja kali ya. Gue takutnya keburu mati duluan nih. Sebenarnya udah sih, kelar sih apa yang mau gue bahas. Gue belum bahas tentang konsep ya. Jadi kenapa kemarin gue bilang lagu ini adalah satu dari 6 lagu yang akan gue bikin, karena memang gue pengen bikin satu kesatuan tribute untuk Gfriend. Pertama yang nongol adalah lagu Jangan Diterusin, merupakan badan lagu Navilera, dan itu untuk Cindy. Besok-besoknya lagu kedua, ketiga, sampai ke-6 nanti gue udah bikin bagannya nih. Lagu Jangan Diterusin ada di sini nih. Aduh kagak kebaca juga ya, ampun dah. Untuk Cindy, temanya Temptation. Gue ambil 6 tema dasar yang selama ini diusung oleh Gfriend. Ada Temptation, ada Envy atau iri hati. Udahlah gak kebaca ini, terlalu buram. Fokus ke muka gue aja guys, bersinar. Ada Temptation, ada Envy, ada Crossroads atau Separation, percabangan atau perpisahan. Ada Change, perubahan, dan Time, waktu. Di sini gue gabung. Kupu-kupu biru memberi perubahan, dan perubahan akan terjadi seiring berjalannya waktu. Time for the Moon Night. Wow. Lalu nanti ada Friendship ya, tema dasar mereka waktu awal-awal, Glass Beat, Negustas tuh itu ya, lupa gue. Pertemanan. Lalu di sini ada Mirror atau Reflection, cerminan, penerimaan, acceptance bahwa kita punya dark side masing-masing dari kita. Nanti akan lari ke Temptation lagi. Ini muter menjadi satu kesatuan tema. Ini udah jadi tentang Temptation, temanya Temptation, dan lagu yang porosnya adalah Cindy. Lagu kedua nanti Envy udah jadi, tapi belum mulai direkam karena pandemi, tapi akan segera. Ini untuk Una nanti. Nah, sisanya nanti ada Sowon, Yerin, Yuju, sama Umji nanti akan di sini. Ya, tungguin aja nanti ya. Ini satu lagu aja kelarnya bisa segini lama dan segini susah. Mudah-mudahan lagu-lagu berikutnya tidak sesulit dan tidak selama ini, mudah-mudahan. Tapi terima kasih buat yang sudah menyimak. Terima kasih buat yang sudah bantu PT-PT, bantu mendukung juga. Terima kasih buat yang sudah mengapresiasi juga. DJ Mahwang sangat merasa bersyukur punya kalian. Udah ya, paling gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini hampir 30 menit sendiri. Thank you guys. Iya benar. So, DJ Mahwang pamit undur diri. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, tanya aja di bawah. Tapi belum tentu dijawab karena DJ Mahwang biasanya tidak membalas komen. Sorry guys, saya sombong di kolom komen. Dadah.